Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, marilah kita berdoa. Doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, dan jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Roh Kudus, hadirlah saat ini untuk memimpin dan membimbing kami dalam membaca firman Tuhan Yesus dan merenungkannya, sehingga kami dapat mengerti maknanya dan dapat kami laksanakan dalam hidup kami sehari-hari di tengah masyarakat kami. Pembacaan Injil Lukas bab 12 ayat 39 sampai dengan ayat 48. Yang diberi banyak dituntut banyak. Pada suatu ketika berkatalah Yesus kepada murid-muridnya, "Camkanlah ini baik-baik. Jika tuan rumah tahu pukul berapa pencuri akan datang, ia tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Hendaklah kalian juga siap sedia, karena Anak Manusia akan datang pada saat yang takkan kalian sangka-sangka." Petrus bertanya, "Tuhan, kami sajakah yang Engkau maksudkan dengan perumpamaan ini, atau juga semua orang?" Tuhan menjawab, "Siapakah pengurus rumah yang setia dan bijaksana, yang akan diangkat oleh tuannya menjadi kepala atas semua hambanya untuk membagikan makanan kepada mereka pada waktunya? Berbahagialah hamba yang didapati tuannya sedang melakukan tugasnya ketika tuan itu datang. Aku berkata kepadamu, sungguh tuan itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Tetapi jika hamba itu jahat dan berkata dalam hatinya, tuanku tidak datang-datang, lalu ia mulai memukuli hamba-hamba lain, pria maupun wanita, dan makan minum serta mabuk, maka tuannya akan datang pada hari yang tidak disangka-sangkanya dan pada saat yang tidak diketahuinya, dan tuan itu akan membunuh dia serta membuat dia senasib dengan orang-orang yang tidak setia. Hamba yang tahu akan kehendak tuannya, tetapi tidak mengadakan persiapan atau tidak melakukan apa yang dikehendaki tuannya, ia akan menerima banyak pukulan. Tetapi barang siapa tidak tahu akan kehendak tuannya dan melakukan apa yang harus mendatangkan pukulan, ia akan menerima sedikit pukulan. Barang siapa diberi banyak, banyak pula yang dituntut daripadanya. Dan barang siapa dipercaya banyak, lebih banyak lagi yang dituntut daripadanya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu yang terkasih, kalau boleh kita sharing sedikit. Sebenarnya lewat bacaan Injil hari ini, kita diajak untuk merenungkan tentang tanggung jawab iman kita. Tuhan Yesus tidak hanya bicara tentang berjaga-jaga dalam arti fisik, misalnya kita siap kalau ada pencuri datang, tetapi lebih mengarah kepada kesadaran batin, kesadaran moral dan rohani terhadap segala hal yang Tuhan sudah percayakan kepada kita. Kadang ya Bapak Ibu, kita lupa bahwa setiap hal baik yang kita terima, baik itu waktu, kemampuan, pekerjaan, atau kesempatan untuk berbuat baik, semuanya datang bersamaan dengan tanggung jawab. Semakin besar berkat yang Tuhan kasih, semakin besar juga tanggung jawab yang ikut di situ. Injil hari ini mengajarkan kita bahwa hidup beriman itu artinya hidup dalam tanggung jawab kasih. Iman bukan cuma soal menerima rahmat dan berdoa setiap hari, tetapi soal bagaimana kita menggunakan apa yang Tuhan Yesus sudah percayakan kepada kita dengan kesetiaan kita.
Tuhan Yesus melihat dari seberapa setia kita mengelola apa yang sudah diberikannya, seberapa tulus hati kita dalam melakukan kehendak-Nya di dunia ini. Lalu bagaimana seharusnya sikap kita? Sikap kita yang benar adalah bersyukur. Mengapa? Karena kita dipercaya oleh Tuhan Yesus. Dia percaya kita bisa. Tuhan Yesus memberi tanggung jawab kepada kita, bukan untuk membebani kita, tapi karena Tuhan Yesus tahu bahwa kita mampu. Dan kepercayaan dari Tuhan Yesus itu bentuk kasih yang luar biasa. Selayaknya kita fokus untuk tetap setia, setia sama proses, setia sama kebaikan, dan setia sama suara hati yang Tuhan Yesus tuntun lewat Roh Kudus. Bapak Ibu, setiap dari kita punya tanggung jawab. Ada yang jadi ibu yang penuh kasih, ada yang jadi guru yang sabar, ada yang jadi pekerja yang jujur, dan ada juga yang menjadi pelayan yang rendah hati. Semua itu bentuk kepercayaan dari Tuhan. Kalau kita lalai, itu bukan cuma soal tugas yang tidak selesai, tapi kasih Tuhan Yesus yang tidak kita teruskan. Jadi berjaga-jaga itu artinya sadar, tidak tidur secara rohani. Lewat Injil hari ini juga, Tuhan Yesus mau mengatakan bahwa Dia tidak pernah memberi tanggung jawab yang lebih besar dari kemampuan kita. Tuhan Yesus tahu kapasitas kita. Tuhan Yesus percaya sama kita. Tuhan Yesus tahu isi hati kita, dan Tuhan Yesus percaya kepada kita bahwa kita dapat menjadi alat kasih-Nya di dunia ini. Seseorang yang setia itu bukan yang duduk menunggu, tetapi yang tetap bekerja dengan penuh sukacita. Karena seseorang itu tahu, apapun yang dilakukan dengan kasih, tidak ada yang sia-sia di hadapan Allah. Bapak Ibu yang terkasih, marilah kita tenang sejenak dan kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, bimbing kami untuk bijak mengelola setiap hal yang Engkau percayakan. Kalau kami mulai lelah, kuatkanlah hati kami. Kalau kami mulai menyerah, ingatkan kami bahwa Engkau selalu percaya kepada kami. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Ya Tuhan Yesus, tambahkanlah iman kami hanya kepadamu saja, karena hanya Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami satu-satunya, tidak ada yang lain. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, bacaan firman dan renungan hari ini sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua.